Assalamualaikum palawargi PHR, kumaha daramang. Hari ini saya membawakan kisah yang dikirim dari narasumber saya bernama Epul. Ia menceritakan kisah nyata pengalaman teman ayahnya yang pernah bersetubuh dengan siluman babi. Kejadian ini sudah lama, sekitar tahun 80-an. Namun sekarang beliau sudah wafat. Ayah Epul bernama Dadang, temannya Wawan. Yuk simak langsung kisahnya palawargi. Malam itu seperti biasa Dadang, Wawan dan kedua teman lainnya berkumpul di warung kopi sambil main gitar. Sekitar jam 8 datang Rahmat memberitahu katanya di kampung sebelah sedang ada dangdutan. Sontak kabar itu disambut gembira oleh mereka karena memang jarang ada hiburan. Paling layar tancap itu pun jarang sekali terjadi. Kemudian berangkatlah mereka berlima ke kampung sebelah untuk menonton acara dangdutan. Rencananya sambil nonton dangdut siapa tahu dapat gebetan. Jarak dari kampung Wawan ke kampung sebelah cukup jauh. Mana jalannya gelap, karena di kampung itu pada tahun 80-an rumah masih jarang dan belum dialiri listrik ke pelosok-pelosok. Setelah melewati perjalanan yang sangat melelahkan, mereka pun sampai. Suasana di lokasi sangat meriah, lelah mereka pun terobati. Sambil nonton banyak orang-orang yang sambil jajan. Ada jagung rebus, jagung bakar, kacang rebus, kacang merah yang digoreng. Yang paling laris itu bakso. Pada tahun 80-an, bakso terbilang jajanan yang paling unik. Juga suasana dingin yang sangat mendukung makan yang anget-anget. Di tengah acara yang berlangsung, Wawan yang niatnya mau cari cewek berhasil kenalan dengan gadis yang bernama Ningsih yang mengaku berasal dari kampung Bantar. Wawan seorang duda. Setelah jajan bareng di tengah acara, Wawan dan Ningsih pun berpisah kembali ke tempat mereka masing-masing. "Oi, saya berhasil dapat gebetan cantik banget," kata Wawan pada teman-temannya sumringah. "Wah, mana coba lihat," timpal Dadang. Tuh Wawan menunjuk ke sekumpulan orang-orang yang menonton. Gak tahu pasti siapa yang Wawan tunjuk karena ramai sekali orang. Dadang memuji temannya itu. "Hebat, bentar lagi bawa calon nih." Wawan cuma nyengir aja merasa bangga. Setelah jam 12 acara selesai, orang-orang udah mulai pada bubar. Mereka pulang hanya berbekal senter saja untuk penerang jalan dibantu cahaya bulan. Namun ketika Wawan hendak pulang, Wawan melihat Ningsih yang tengah berdiri sendirian terlihat kebingungan. Wawan meminta teman-temannya untuk pergi duluan saja, nanti ia akan menyusul. "Ningsih, kenapa belum pulang?" "Iya, belum nih bang. Teman-teman udah pulang duluan, ninggalin. Mau pulang sendiri, aku takut." Wawan yang merasa ini kesempatan emas untuk menjadi pahlawan di mata Ningsih, menawarkan diri untuk mengantarkannya. Padahal tujuan mereka berbeda. Lalu Wawan dan Ningsih berjalan pulang melewati pesawahan dan kebun jati yang katanya angker. Karena kata penduduk di sekitar kebun itu sering terjadi penampakan makhluk halus. Bahkan hewan liar pun masih banyak berkeliaran, seperti ular, babi, bahkan harimau yang sering menampakkan diri ke penduduk. Gak lama kemudian Wawan dan Ningsih pun tiba. Wawan sangat takjub melihat kemegahan rumah Ningsih. Rumah ini sangat besar dan halamannya luas. Banyak tanaman-tanaman hias yang jarang ada di kampung pada zaman itu.
bahkan mungkin belum pernah ada. Rumah inilah satu-satunya yang paling megah yang pernah Wawan lihat. Mata Wawan jelalatan, melihat ke sana kemari, mengagumi pemandangan yang indah di depannya. Wah, Ningsih orang kaya nih, hati Wawan bergumam. Di tengah ketakjubannya, keluarlah wanita setengah baya memakai baju brokat. Kok baru pulang, Neng? Iya, Bi, ditinggal sama teman-teman. Rupanya itu pembantu Ningsih. Bapak sudah menunggu dari tadi, Neng. Iya, Bi, maaf. Oh iya, ini teman Ningsih, namanya Kang Wawan. Wawan tersenyum sambil memperkenalkan diri. Yuk masuk dulu, Kang. Meski sedikit ragu, namun Wawan pun mengikuti langkah Ningsih dari belakang. Setelah pintu terbuka, Wawan semakin takjub melihat kondisi yang begitu mewah. Semua barang-barang tertata rapi di tiap tempatnya. Bersih mengkilap, sudah pasti barang mahal. Langit-langit rumah itu dihiasi lampu-lampu hias yang berjuntai seperti kaca-kaca yang bening. Belum habis ketakjuban Wawan dikagetkan oleh suara laki-laki yang menyapanya dari belakang. Selamat malam, Jang. Lantas Wawan menoleh. Di belakang tepat berdiri laki-laki tinggi besar dengan pakaian seperti juragan. Kalau penduduk biasa, gak ada yang memakai baju seperti ini. Laki-laki itu semakin berwibawa dengan busananya. Malam juga, Pak, ucap Wawan yang masih agak terkejut. Wawan merasa heran, dari mana asalnya laki-laki ini yang tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Atau mungkin sudah memperhatikannya dari sejak ia datang. Karena merasa takjub dengan suasana di sini, ia sampai mengabaikan yang lainnya. Wawan jadi tersipu malu, merasa sangat kampungan. Maaf, Pak, Ningsih kemalaman. Untung ada Kang Wawan yang mau mengantar Ningsih. Oh, itu ayah Ningsih, pikir Wawan. Ayah Ningsih hanya tersenyum sambil mengangguk. Wawan pun dipersilahkan duduk di kursi yang empuk dan dipenuhi ukiran-ukiran yang indah. Setelah berbincang-bincang dengan ayah Ningsih, Wawan pun diajak makan bersama sebagai ucapan terima kasih karena sudah mengantar anaknya pulang. Wawan yang saat itu merasa lapar menerima ajakan makan ayah Ningsih. Hidangan yang disediakan begitu mewah dan enak-enak. Wawan dijamu begitu istimewa. Setelah selesai makan, Wawan pun pamit pulang. Karena sudah larut malam, ayah Ningsih meminta Wawan untuk bermalam saja. Karena Wawan merasa sangat kenyang dan nyalinya pun ciut jika pulang sendirian untuk melewati kebun jati itu. Wawan pun mengiyakan. Ningsih, tolong antarkan Wawan ke kamarnya, pinta ayah Ningsih. Ningsih pun mengantar Wawan ke kamar tamu. Setelah sampai ke kamar itu, Ningsih mempersilahkan Wawan untuk beristirahat. Lalu Ningsih pun pergi. Wawan hanya memandang kepergian Ningsih dari belakang sambil memperhatikannya. Lalu Wawan rebahan sambil memperhatikan kamar ini. Kamar terindah yang pernah ia tempati. Kasur yang empuk dan penuh ukiran di setiap sudutnya. Lampunya gak terlalu terang, cocok kalau untuk pengantin baru. Karena mungkin capek dan kenyang, Wawan pun terlelap. Tiba-tiba ia pun terbangun, dikagetkan oleh Ningsih yang sudah berada di atas menindihnya. Dengan pakaian yang sudah berganti dengan warna putih tipis. Ningsih, sedang apa kamu di sini? Ucap Wawan sambil mengucek-ngucek matanya
antara mimpi ataukah nyata. "Neng gak bisa tidur, Kang. Boleh kan tidur di sini?" Dengan senyum yang menggoda. "Tapi ayah kamu entar marah ke Akang." "Enggak kok, Kang. Semua udah pada tidur." Ningsih sangat agresif, hingga Wawan pun roboh perlawanannya. Akhirnya mereka bersenggama. Wawan baru kali ini merasakan kenikmatan yang luar biasa dan sangat berbeda. Tidak bisa ia gambarkan atau diucapkan. Berbeda dengan mantan istrinya dulu yang terasa hambar. Namun yang aneh dari gadis secantik Ningsih, kok tubuhnya bau apek seperti bau apek kerbau. Namun karena Wawan sedang dalam gelora mengabaikan hal tersebut. Ketika melakukannya dengan Ningsih, Wawan merasa staminanya terkuras habis. Tapi berbeda dengan Ningsih yang tak terlihat kelelahan sedikit pun. Bahkan sepertinya Ningsih masih bersemangat. Sedangkan Wawan sudah loyo merasa gak sanggup lagi. "Kang, ayo lanjut lagi." Ningsih merengek. "Neng, besok ya, Akang udah gak kuat." "Ya udah, tapi janji ya, Kang." Setelah mereka mengenakan pakaiannya lagi, Ningsih kembali ke kamarnya. Kepergian Ningsih menyisakan bau apek lagi yang kembali tercium di hidung Wawan. Wawan heran, gadis secantik dan sekaya Ningsih tidak bisa merawat dirinya hingga bau begini. Karena Wawan merasa sangat capek, Wawan pun kembali terlelap. Keesokan harinya, Wawan terbangun setelah hari mulai siang. Ketika bangun, Wawan merasa sedang bermimpi bahwa Wawan sekarang sudah bukan berada di rumah Ningsih yang mewah itu. Tapi sekarang dia sudah berada di bawah pohon bambu dan tertidur di antara semak belukar. Tepat di sebelahnya ada kubangan lumpur seperti tempat berendamnya kawanan babi hutan. "Hah? Di mana aku? Kenapa aku berada di sini?" Wawan yang gak percaya dengan apa yang dilihatnya, dia mengucek-ngucek matanya, bahkan mencubit tangannya untuk memastikan kalau ini bukan mimpi, tapi sakit ini nyata bukan mimpi. Dalam setengah sadar dan linglung, Wawan berusaha keluar dari rimbunnya bambu dan semak belukar. Setelah keluar, ternyata ia sedang berada di tengah hutan. Dan Wawan sendiri gak tahu posisinya, ia sedang berada di mana. Wawan berusaha untuk berdiri, namun ambruk lagi dan lagi. Tubuhnya sangat lemas, bahkan rasanya dari paha ke kaki terasa lumpuh. Dengan susah payah Wawan berjalan sempoyongan. "Tulung, tulung," ucapnya lemah. Sambil sesekali menoleh ke belakang, kemana Ningsih, keluarganya dan rumah mewah itu seakan ditelan alam. Gak tersisa, gak meninggalkan jejak sedikit pun. Wawan yang lemas kembali terjatuh lagi. Kali ini ia gak bisa berbuat apapun, hanya bisa teriak sebisanya. Beruntunglah Wawan ditemukan orang yang hendak mencari kayu bakar. Si Amang itu pun segera memberinya air minum yang dibekalnya, lalu menggendong Wawan sampai ke rumah. Keluarga dan teman-temannya terkejut melihat kondisi Wawan. Pasalnya, Wawan dinyatakan hilang 3 hari dari sejak malam itu. Warga mengira Wawan disembunyikan makhluk halus yang berada di kebun jati. Mereka sudah mencari ke sana kemari, tapi tidak juga menemukan Wawan. Dan sejak saat itu,
Wawan sakit, belum bisa berjalan ataupun berdiri. Sambil diobati kiai, Wawan dinyatakan telah bersetubuh dengan siluman babi. Wawan terkejut, merasa percaya dan tidak percaya. Tetapi mengingat segala keanehan itu dan bau apek yang diciumnya pada tubuh Ningsih, akhirnya Wawan memilih percaya. Merelakan sang pujaan hati yang tidak akan pernah bertemu lagi. Setelah Wawan sembuh seperti sedia kala, Wawan menceritakan pada teman-temannya, termasuk Dadang ayahnya Epul. Betapa dahsyatnya pada malam itu, malam yang tidak pernah terlupakan olehnya, sekalipun ia telah bersetubuh dengan siluman babi yang bau apek.